Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Aan. Aku Naila. Aku Titan. Aku Saula. Saya Pak Regi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Hub Ekonomi. Tempat kita bahas ekonomi dengan cara yang santai, ngalir tapi tetap akademik. Hari ini kita bakal masuk ke tema yang seru banget, yaitu revolusi pemikiran ekonomi. Kenapa teori ekonomi berubah-ubah? Kenapa ekonomi suka debat? Dan kenapa perubahan itu penting buat kehidupan kita sekarang? Ilmu ekonomi itu kayak hubungannya, kalau nggak nge-stuck, ya berkembang gitu. Nah itu, jadi langsung aja kita mulai segmen pertama. Oke, kita mulai dari dasar. Ekonomi itu kan berkembang ratusan tahun. Jadi siapa nih yang pertama kali ngeset cara pikir ekonomi dunia? Aan bisa jelasin nggak secara singkat dan asik ya, tapi tetap santai? Bisa. Oke, jadi gini. Pada awalnya, ilmu ekonomi itu dibawa oleh tokoh Adam Smith dari abad ke-18. Si Adam Smith sendiri ini punya sebuah teori yang cukup terkenal yang disebut invisible hand atau tangan tak terlihat. Yang katanya itu bisa membuat pasar mengatur dirinya sendiri. Kayak misalnya kalau harga lagi naik, konsumen otomatis ngurangin pembelian. Terus pedagang juga nurunin harga. Nah, jadinya pasar self-regulate. Tapi ya jujur, konsep ini tak terlihat cocok di masa lalu. Kemudian pasaran masih sederhana. Belum ada perusahaan, e-commerce, ataupun midnight sale yang bikin orang kalap. Setuju. Jadi secara akademik, pemikiran klasik itu fokusnya pada kebebasan pasar dan minim campur tangan pemerintah. Nah, teori klasik ini diuji ketika terjadi Great Depression 1929, di mana pengangguran melonjak, produksi berhenti, dan pasar malah kacau. Jadinya invisible hand-nya tiba-tiba ya invisible hand aja. Akademiknya tuh gini, ternyata pasar tidak selamanya mencapai keseimbangan. Ada kondisi di mana pasar gagal menyelesaikan masalah, seperti gagal mengalami krisis atau pengangguran masif. Di pemikiran klasik mulai dipertanyakan. Lalu siapa saja yang datang untuk membawa solusi baru? Di masa itu muncul tokoh keren, yaitu John Maynard Keynes. Keynes bilangnya tuh pasar nggak selalu bisa nyembuhin dirinya sendiri. Kalau ekonomi nyungsep, pemerintah harus turun tangan. Dan bukan hanya turun tangan oleh standar, tapi juga dengan kebijakan besar seperti pemerintah meningkatkan belanja, membuka lapangan pekerjaan, dan mengatur permintaan agregat. Secara teori, Keynesian percaya bahwa demand lah yang menentukan keseimbangan ekonomi. Jadi, kalau konsumsinya turun, negara harus membantu agar permintaan naik. Negara jadi booster untuk menggerakkan ekonomi. Yap, dan teori ini tuh berhasil pada waktu itu. Makanya Keynesian itu dipakai oleh banyak negara. Setelah era Keynesian, ekonomi juga terus berkembang. Di era modern, muncul banyak pemikiran baru seperti neoklasik, monetarisme, ekonomi perilaku, dan ekonomi hijau. Nah, dan teknologi juga bikin ekonomi makin kompleks. Kayak ada digitalisasi, e-commerce, big data, AI, dan semuanya tuh bikin teori ekonomi jadi harus ikut berevolusi.
Contohnya, pasar digital itu unik. Ada monopoli platform, ada algoritma yang mengatur harga dan rekomendasi. Itu bikin teori lama jadi kurang relevan. Jadi, revolusi pemikiran ekonomi bukan cuma sejarah, tapi proses yang sampai hari ini masih berjalan. Oke, pertanyaan tapi ilmiah. Kalian lebih cenderung ke pasar bebas atau campur tangan pemerintah? Kalau aku di sisi intervensi pemerintah, karena tanpa itu kesenjangan bisa makin parah. Sama, kita juga butuh pemerintah, terutama untuk atasi masalah sosial dan lingkungan. Aku kombinasi, pasar itu efisien, tapi ada saat-saat di mana intervensi pemerintah benar-benar diperlukan. Jalan tengah sih fleksibel, tapi jalan tengah sih fleksibel sesuai kondisi ekonomi. Jawaban akademik yang santai. I like it. Menurut kamu nih, kenapa sih Great Depression itu menjadi titik balik penting dalam revolusi pemikiran ekonomi? Kayak apa sih yang bikin krisis itu menghancurkan teori klasik? Nah, karena krisis itu nunjukin kelemahan paling mendasar teori klasik. Asumsi bahwa pasar selalu menuju keseimbangan, padahal di Great Depression, pasar justru gagal total. Harga turun, produksi berhenti, pengangguran melonjak. Jadi secara akademik, Great Depression itu memaksa para ekonom untuk melihat realita, bukan cuma dari teori di atas kertas saja. Dan dari situlah Keynes muncul dengan pendekatan baru. Gimana, An? Iya, baik. Cukup jelas penjelasannya. Nah, kalau gitu, pemerintah kan di teori Keynesian punya peran penting. Tapi menurut kamu apakah intervensi pemerintah bisa juga berdampak negatif atau semuanya positif aja? Kalau gitu jelas bisa punya dampak negatifnya juga. Misalnya nih, kalau belanja pemerintah terlalu besar, itu bisa menyebabkan defisit anggaran meningkat, inflasi naik, bahkan efek crowding out yaitu investasi sektor swasta jadi terhambat. Jadi sisi akademiknya gini, intervensi itu perlu, tapi harus proporsional dan sesuai kondisi ekonomi. Bukan berarti pemerintah itu harus masuk ke semua sektor. Nah, sekarang kan ekonomi modern dan makin complicated. Menurut kamu nih Tan, teori mana yang paling survive di era digital sekarang? Neoklasik kah, monetaris, atau malah pendekatan baru? Oke, menurut aku yang paling survive itu teori yang fleksibel. Contohnya neoklasik dan ekonomi perilaku. Neoklasik itu dipakai karena digabungin antara pemerintah plus pasar. Tapi ekonomi perilaku juga naik daun karena zaman sekarang makin jelas tingkah laku yang nggak rasional. Dan teknologi bikin semua semakin kelihatan. Algoritma, data digital, e-commerce, semuanya menunjukkan bahwa keputusan ekonomi dipengaruhi emosi, bias, dan psikologi. Jadi teori yang adaptif itu multidisipliner, itu yang paling bertahan. Menurut Eji, kalau kamu nih sebagai tim pasar bebas tapi kadang campur tangan pemerintah, apa contoh nyata yang sekarang menurut kamu pasar itu gagal dan dibiarkan sendiri? Contoh paling nyata itu paling monopoli digital. Kayak perusahaan teknologi besar yang punya data seluruh dunia. Kalau dibiarkan, mereka bisa atur harga, algoritma, bahkan akses informasi. Dan itu bikin persaingan gak sehat. Secara akademik, ini disebut market failure atau kegagalan pasar. Makanya harus ada regulasi, tapi regulasi yang cerdas, bukan yang matiin motivasi. Wah, jawabannya berat banget nih, tapi masuk akal banget ya. Jadi, dari Adam Smith sampai ekonomi digital, kita belajar kalau teori ekonomi itu terus berubah mengikuti zaman. Dan sebagai mahasiswa, tugas kita adalah memahami perubahan, bukan untuk hafal tokohnya, tapi untuk ngerti bagaimana ekonomi mempengaruhi kehidupan kita.
Intinya, revolusi pemikiran ekonomi itu bukan masa lalu, tapi proses yang terus berlanjut. Dan mungkin suatu hari pemikiran ekonomi itu bisa aja dari generasi kita. Terima kasih sudah mendengarkan PodHub dari kami kelompok 4. Tetap kritis, tetap rasional, dan tetap santai. Sampai jumpa.